Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen pendamping dan juga teman-teman mahasiswa kelompok SBMPTN UNY 2020. Tentu saya sangat berbahagia sekali di pagi hari ini bisa bertemu dengan teman-teman sekalian yang luar biasa kreatif, inovatif, cerdas dan mandiri dan juga memiliki jiwa milenial yang memanfaatkan media daring atau apapun bentuknya untuk selalu mengkaji dan mengkaji ilmu karena ada perkembangan yang luar biasa di era industri 4.0. Teman-teman mahasiswa yang luar biasa, yang sungguh milenial, di pagi hari ini kita akan membahas mengenai growth mindset dan pengembangan karir abad 21. Nah, ini tentu menarik sekali, topik yang luar biasa, tidak mudah untuk didiskusikan. Tentu kita bahwa di dunia ini seluruh manusia ingin sukses, tetapi kemudian juga Anda tentu telah menemui banyak orang yang mengalami kegagalan. Nah, bahkan kemudian juga mungkin teman-teman juga mengenal beberapa orang yang sangat terkenal saat ini yang mula-mula adalah diawali dengan ketidakberhasilan. Karena perubahan mindset mereka lah kemudian mereka melangkah dengan tindakan yang sangat tepat. Mungkin Anda kenal Einstein, luar biasa, memiliki ahli di bidang fisika yang menemukan E sama dengan MC kuadrat. Ini sudah sampai saat ini ilmu yang sudah ditemukan berpuluh-puluh tahun itu masih sangat relevan di dunia saat ini. Lalu kemudian tentu Anda mengenal namanya Bill Gates yang luar biasa. Kemudian juga ada Mark Zuckerberg dan lain sebagainya. Mereka itu memiliki latar belakang yang istilahnya memiliki sedikit kegagalan, tapi kemudian mereka mampu untuk merubah mindset-nya untuk melangkah lebih tepat, kemudian merubah dari sebuah kegagalan menjadi sebuah kesuksesan. Sehingga yang paling penting adalah bagaimana teman-teman mahasiswa nanti memiliki mindset yang benar, kemudian memiliki tindakan yang benar. Nah, sehingga ini mungkin ada di antara teman-teman yang kalau dikelompokkan itu mindset itu ada yang growth mindset, yang dia itu bisa berkembang, begitu bisa mengalami adaptasi, tetapi ada yang fixed mindset yang dia itu tidak bisa berubah. Jadi intinya wes pokoknya gitulah kira-kira gitu. Sehingga itu kalau dalam bahasa Jawanya itu pokoknya tidak mau berubah gitu kira-kira. Nah, sehingga tentu ini dengan belajar, kemudian dengan menimba ilmu di UNY yang merupakan perguruan tinggi LPTK ranking 1 di Indonesia, tentu ini kita harus merasa bangga, kemudian kita harus mampu untuk memvisualisasikan keinginan kita menjadi sebuah keberhasilan di masa mendatang. Teman-teman harus memiliki 4C untuk melangkah ke UNY, yaitu memiliki creativity, memiliki critical thinking, memiliki collaboration, dan kemudian memiliki kemampuan communication. Jadi 4C yang luar biasa, creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Sekarang zamannya kompetisi itu tidak ada, sesungguhnya tidak. Tetapi kemudian kita harus mengembangkan kolaborasi. Sehingga antara misalnya satunya ahli di bidang permesinan, lalu kemudian yang lain bidang IT, lalu kemudian dikombinasi untuk menghasilkan sebuah karya yang luar biasa, kombinasi antara mesin dan IT. Tentu ini akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Lebih di mesin juga memiliki kelebihan di bidang IT gitu. Nah, tentu ini teman-teman tidak boleh terjebak dengan perasaan yang aduh saya sudah tidak mampu merubah diri. Tidak bisa seperti itu. Nah, untuk itu teman-teman yang milenial yang luar biasa, saya sungguh sangat bahagia ini dari Bapak Ibu pendamping telah diserai beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini sulit-sulit teman-teman. Nah ini sehingga pertanyaan yang sulit ini menggambarkan bahwa mahasiswa UNY hasil SBMPTN itu memiliki potensi yang luar biasa. Potensi itu mungkin saat ini belum berkembang, tetapi namanya potensi itu mampu untuk dikembangkan.
Sehingga sesuatu potensi yang bagus ini kemudian akan bisa dikembangkan untuk membentuk suatu keberhasilan. Jadi mungkin di latar belakang kemarin di SMA atau di STM atau di SMK itu masih memiliki kemampuan yang biasa. Kenapa? Karena potensi yang dimiliki oleh teman-teman masa belum dikembangkan secara optimal. Untuk itu, maka UNY sebagai kawah candra di muka. Ini mungkin teman-teman sudah sering mendengarkan bahwa kawah candra di muka itu adalah perlambang sebuah tempat untuk apa istilahnya mengolah seseorang menjadi yang mungkin belum memiliki kemampuan, kemudian menjadi memiliki kemampuan yang luar biasa, yang berada di kahyangan dalam pewayangan Jawa, gitu. Nah, untuk itu kita ingin diskusi mengenai growth mindset dan pengembangan karir abad 21, karena ini tentu teman-teman mahasiswa, selain nanti setelah lulus, jadi setelah lulus kemudian Anda tentu akan mengembangkan karir, tetapi mulailah sejak ketika kuliah sehingga kemudian nanti ketika sudah lulus tinggal pengembangannya. Nah, sehingga kemudian yang disarankan adalah bahwa lulusan-lulusan UNY ini tidak mencari kerja tetapi menciptakan kerja. Sehingga ini tentu ini menjadi hal yang kita istilahnya kita didikkan oleh para dosen di UNY yang kemudian dengan fasilitas UNY yang luar biasa memiliki Digilib, digital library yang luar biasa dengan komponen komputer yang sudah luar biasa yang bisa menjaring informasi di seluruh dunia, sehingga ini kemudian tersedia buku, banyak e-book, kemudian ada jurnal yang kemudian Anda bisa pelajari sebebas mungkin, sehingga kemudian nanti Anda bisa masuk ke Digilib, kemudian menggali ilmu, kemudian mengembangkan potensi Anda yang luar biasa, yang memang sudah kreatif dan inovatif. Nah, ini pertanyaan teman-teman ini tidak mudah. Yang pertama adalah bagaimana cara agar saya bisa mengembangkan pola berpikir saya agar dapat belajar lebih optimal dan siap menghadapi perkembangan zaman era 4.0. Nah, ini teman-teman. Pertanyaan ini sederhana tetapi jawabannya yang sulit. Nah, sehingga konsep utama adalah bahwa Anda bisa berhasil itu bila Anda memiliki niat untuk merubah diri. Gitu, sehingga ini tentu ini teman-teman harus memiliki konsep bahwa saya harus berhasil di masa mendatang. Tentu ini motivasi. Jadi kalau kita lihat bahwa motivasi internal ada motivasi eksternal. Jadi motivasi internal itu datang dari diri kita sendiri bahwa kita harus berubah ke arah yang lebih baik, tetapi kemudian bisa juga motivasi eksternal yang kemudian itu datang dari orang tua yang sungguh sangat kita hormati semuanya, kemudian dari calon mertua mungkin, juga dari pacar mungkin, nah atau mungkin dari guru-guru di sekolah menengah, ini akan memunculkan niat kita untuk merubah diri, gitu. Sehingga kesiapan kita dulu, mau apa tidak, kita itu merubah diri. Sehingga dengan motivasi ini tentu teman-teman akan mampu untuk melangkah lebih tepat lagi. Jadi untuk merubah mindset tadi. Jadi mindset yang glokro mungkin kemudian akan berubah dengan melihat. Mungkin Anda bisa belajar, saya termasuk yang sangat suka membaca biografi orang-orang luar biasa, termasuk mungkin teman-teman mahasiswa yang luar biasa ini saya berhasil untuk membaca beberapa biografi orang Indonesia yang sukses, termasuk diantaranya adalah B.J. Habibie. Nah, ini yang saya baca habis bagaimana beliau itu untuk melangkah bahwa kemudian ternyata menarik sekali bahwa B.J. Habibie itu secara prinsip oleh orang tuanya sering diminta untuk bermain begitu, tetapi beliau tidak mau, tetapi kemudian beliau belajar dan belajar, sehingga kadang-kadang sampai melakukan ketika diminta untuk keluar kamar mereka si Pak Habibie keluar, kemudian nanti akan masuk lagi dan belajar lagi. Nah, kemudian saya mendapatkan cerita banyak ketika Pak Habibie di Jerman, beliau itu sangat antusias sekali untuk belajar dan belajar. Oleh sebab itu maka kemudian beliau memiliki pengembangan ilmu yang luar biasa. Beliau itu menemukan rumus-rumus untuk sayap pesawat terbang yang mungkin teman-teman sudah membacanya. Ini sampai sekarang masih sangat
berguna dan dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan dunia. Jadi orang Indonesia menghasilkan rumus matematika terkait dengan aeronautika, khususnya pesawat terbang yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan sangat besar di dunia. Kenapa mereka bisa? Kenapa beliau bisa? Karena beliau memiliki growth mindset yang luar biasa, mau dan mampu untuk merubah diri yang kemudian beliau akan berkembang menjadi yang sampai saat ini. Gitu. Oleh sebab itu, walaupun sekarang beliau sudah wafat, tetapi ilmu beliau masih sangat bermanfaat bagi perkembangan dunia. Bahkan ini teman ini mengaitkan dengan perkembangan zaman 4.0. Yang ini tentu teman-teman harus menyadari bahwa yang sekarang ada ini bisa jadi bulan depan mengalami perubahan yang luar biasa. Gitu. Sehingga ketika kita berpikir bahwa mungkin sekitar 1 tahun lagi, apa mungkin toh kita ini belajar daring itu mungkin enggak. Ternyata begitu sekarang dengan adanya perkembangan era industri 4.0 yang kemudian juga adanya COVID-19, itu ternyata pembelajaran daring bisa dilakukan. Inilah kreativiti manusia. Gitu. Nah, jadi dengan adanya COVID ini tentu kita memiliki kreativiti untuk mungkin menggali ilmu atau kemudian merubah cara mengajar, kemudian juga cara belajar yang dulu berbasis buku, kemudian sekarang bisa berbasis informasi di dunia maya, baik itu mungkin melewati video, kemudian dokumen dalam bentuk buku, kemudian jurnal, dan lain sebagainya. Nah, sehingga monggo teman-teman yang luar biasa dan milenial untuk segera merubah diri. Bagi yang belum, tentu ini ada waktu karena Anda akan berada di UNY paling tidak 4 tahun, karena program di UNY ini kan walaupun mungkin ada yang sarjana sains terapan dan juga S1 sama-sama ini waktunya 4 tahun, hanya penekanannya berbeda. Yang sarjana terapan ditekankan pada skillnya, kemudian yang sarjana akademik akan ditekankan pada kemampuan akademiknya. Gitu teman-teman. Yang kedua, saya memiliki tipe growth mindset dengan beberapa fixed mindset. Dengan kondisi tersebut, apa saja yang harus saya persiapkan untuk menghadapi segala tantangan yang mungkin saja bertentangan dengan kemampuan saya nanti di masa memasuki dunia kerja. Oke, tidak dipungkiri bahwa manusia itu kadang memiliki fixed mindset, sehingga kadang-kadang sulit berubah. Tetapi kemudian dengan kondisi dunia yang saat ini globalisasi yang luar biasa, kita bisa melihat perkembangan dunia manapun, kita bisa melihat berita-berita yang terjadi di negara manapun di detik ini juga. Jadi kita bisa mendengarkan atau melihat berita dari BBC, kemudian dari berbagai televisi, kemudian dengan channel-channel yang luar biasa sekarang kita sudah terkomunikasi bahwa kejadian yang ada di Eropa pun kita bisa tahu saat ini. Nah, untuk itu maka kemudian perubahan-perubahan dari fixed mindset ke growth mindset itu perlu segera diinduksi dengan melihat. Karena melihat atau kemudian berdasarkan dari experiences atau pengalaman dari orang lain, atau mungkin berdiskusi, kemudian bertanya kepada guru, kemudian membaca buku, kemudian membaca berita, dan lain sebagainya. Nah, dari basis itu teman-teman, tentu ini akan memberikan bekal kepada Anda untuk merubah mindset Anda, kemudian akan menghasilkan tindakan yang tepat bagi perubahan mindset itu untuk menuju ke suksesan di masa mendatang. Sekali lagi, bahwa dengan perubahan saat ini yang dikenal sebagai industri era 4.0 ini, yang kemudian juga kombinasi dengan society 5.0 ini akan memaksa kita untuk berubah dan berubah. Oleh sebab itu maka jangan lupa kembali ke 4C bahwa ada creativity, critical thinking. Critical thinking, jadi pemikiran yang kritis. Kemudian creativity, ini selalu kreatif dalam setiap melangkahnya. Lalu kemudian communication, bahwa segala sesuatu itu dikomunikasikan. Kemudian juga mendapatkan melalui jalur komunikasi. Dan kompetisi, jadi ini mungkin akan
menurunkan atau istilahnya kita akan lebih menonjolkan collaboration saat ini. Sehingga mungkin tadi kami sudah mencontohkan bahwa misalnya di antara teman-teman ini memiliki keahlian mesin yang kemudian berkolaborasi dengan di bidang IT, mungkin akan menghasilkan mobil-mobil atau kemudian mesin-mesin yang dapat diatur menggunakan remote, kemudian diatur dengan menggunakan program tertentu yang itu akan memiliki nilai yang jauh lebih tinggi bila dipelajari secara parsial. Oleh sebab itu, maka tentu kalian ketika melihat mungkin tawaran dunia kerja di dunia, itu perusahaan apapun itu akan istilahnya menawari dari lulusan dari berbagai program studi. Apa maknanya itu? Karena semuanya itu adalah dari hasil kolaborasi. Jadi sebuah perusahaan sepeda motor akan memerlukan lulusan teknik mesin, akan memerlukan dari bidang elektro, kemudian akan memerlukan juga bidang informatika, tetapi tidak lupa juga akan memerlukan lulusan dari bidang ekonomi, karena mungkin terkait pemasarannya, juga kemudian dari bidang psikologi. Nah, sehingga ini tentu kolaborasi dari berbagai bidang yang terintegrasi ini akan menghasilkan suatu karya luar biasa untuk Indonesia maju, gitu. Nah, tentu ini nanti ketika teman-teman sudah masuk ke UNY, karena sekarang masih daring, sehingga bisa melihat langsung produk-produk dari kakak kelas Anda tentang mungkin ada speedometer yang luar biasa, kemudian ada mobil listrik, kemudian ada mobil formula, kemudian macam-macam yang ada di UNY ini. Ada robot dan lain sebagainya. Nah, sehingga dengan kolaborasi tentu ini akan menghasilkan sesuatu atau produk yang lebih bermakna bagi kehidupan di masa mendatang. Tidak bisa kita tanpa kolaborasi. Kalau akan mungkin berjalan salah single fighter, itu akan banyak mengalami kelemahan sehingga biasanya akan kalah di kompetisi di era global. Gitu. Yang ketiga, dengan adanya pembinaan soft skill, ini pertanyaan ketiga teman-teman mahasiswa, dengan adanya pembinaan soft skill ini, saya menaruh harapan besar pada diri saya untuk melangkah menjadi manusia yang lebih baik. Namun saya masih bingung dalam menjalankannya sebagai manusia, saya mempunyai tanggung jawab lebih untuk perubahan bangsa ini. Jadi hal apa yang perlu saya lakukan untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Nah, tentu ini teman-teman dengan pelatihan atau pelatihan soft skill yang terkait dengan berbagai topik termasuk di antaranya growth mindset dan pengembangan karir ini, teman-teman tentu lambat laun akan banyak belajar. Nah, belajar itu akan terjadi perubahan perilaku. Jika teman-teman sudah belajar, kok kemudian belum ada perubahan perilaku, artinya bahwa Anda itu belum belajar. Gitu. Sehingga ada perubahan sesuatu yang mungkin mungkin perilaku, kemudian cara berpikir dan lain sebagainya, itu akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, sehingga kemudian memang kita itu memiliki kewajiban untuk selalu berpartisipasi dalam pengembangan teknologi saat ini. Yang tentu ini adalah untuk kejayaan Indonesia Jaya dan juga untuk UNY tercinta. Tentu ini kemudian nanti ketika Anda sudah masuk ke UNY, datang ke sini, kemudian banyak aktivitas yang Anda bisa ikuti. Tentu ini semuanya untuk meningkatkan peningkatan daya nalar kalian, kemudian untuk belajar dan belajar agar Anda memiliki pengalaman yang mencukupi untuk melangkah ke depan. Sehingga nanti kalian itu ketika lulus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia. Gitu. Oleh sebab itu, maka kemudian teman-teman tentu kegiatan diskusi antar mahasiswa, diskusi dengan dosen, ketika kuliah tidak boleh lowong atau tidak boleh absen, begitu kira-kira. Nah, sehingga tentu komitmen atau motivasi internal ini yang akan memantapkan langkah kalian untuk merubah pola berpikir, cara berpikir, gitu.
Nah, sehingga dengan demikian, dengan cara berpikir yang benar, dengan mindset yang benar, yang diikuti oleh tindakan yang benar, ini akan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi diri Anda sendiri, bagi keluarga Anda, bagi UNY, bahkan bagi Indonesia Raya. Sehingga ini tentu sekarang percaturan dunia ini persaingan ini memang luar biasa. Jadi kemudian tentu teman-teman harus selalu berusaha untuk mengikutinya, sehingga dengan kemampuan beradaptasi yang cepat terhadap perubahan ini tentu ini harus ini kenapa? Kenapa ini penting? Karena dengan demikian maka Anda tidak akan ketinggalan dengan perubahan itu. Gitu. Nah, bagaimana Anda bisa cepat untuk mengikuti mengadaptasi perubahan bila Anda mencukupi dalam belajar. Jadi belajarnya itu fokus. Jadi artinya dan juga komprehensif. Jadi semua bidang. Jadi artinya nanti setelah Anda itu masuk kuliah, selain Anda kuliah bidang kalian, tentu ini harus mendapatkan masukan-masukan pengetahuan maupun pengalaman dari kegiatan-kegiatan maupun dalam bentuk apapun yang ada di UNY. Jadi ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang harus Anda ikuti. Mahasiswa tidak boleh pasif hanya di kos-kosan, kemudian Anda hanya belajar tok dari buku, itu tidak diharapkan demikian. Tetapi kemudian kombinasi diskusi, kemudian pertemuan-pertemuan mungkin di UKM dan lain sebagainya, tentu ini akan mengasah pengalaman kalian, juga pengetahuan yang sangat penting untuk masa depan. Pertanyaan keempat, bagaimana cara menyesuaikan prospek kerja dengan pengembangan karir di masa datang? Karena kita tahu zaman sudah berubah, semakin canggihnya teknologi. Pada masa sekarang ini bahkan hal yang belum terpikirkan bisa saja muncul tiba-tiba. Betul sekali. Inilah namanya efek dari industri era 4.0 saat ini. Jadi yang sekarang ada, kemudian mungkin ada banyak mungkin tukang pos yang semula itu mungkin banyak dibutuhkan, mungkin sekarang sudah mengalami penurunan. Lah kenapa? Lah karena surat-surat sudah dikirim melalui email, melalui WhatsApp group, melalui apapun bentuknya secara online. Lalu kemudian misalnya terkait dengan restoran sekarang tidak perlu memerlukan ruangan yang luas. Kenapa? Ya karena dengan menggunakan GoFood yang kemudian itu bisa diambil menggunakan GoPay dan lain sebagainya, yang ini sudah akan berjalan demikian cepatnya. Oleh sebab itu maka memang kesiap kita untuk tadi memiliki growth mindset yang luar biasa tadi, yang kemudian kita butuhkan untuk selalu mengadaptasi perubahan gitu. Jadi mungkin teman-teman di SMA, di SMP dulu sudah diajari mengenai bunglon atau yang kemudian ketika menempel di kayu yang berwarna hitam, dia akan berwarna hitam. Menempel di daun yang berwarna hijau, dia akan berwarna hijau. Kenapa demikian? Dia atau mereka si bunglon itu mengalami adaptasi. Nah, tentu ini tidak hanya sekedar itu manusia bisa melangkah, bahwa manusia diberi diberi akal pikir yang luar biasa. Ini yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lain yang ada di bumi ini. Tentu ini bisa mengolah pikir, kemudian akan memunculkan ide-ide yang kreatif, inovatif tadi, yang kemudian didasarkan pada creative thinking, akan memunculkan hal-hal baru. Nah, kemudian ini akan dipakai sebagai dasar untuk melangkah berikutnya. Gitu, sehingga tentu teman-teman tidak boleh lupa dengan 4C tadi, ya, creativity, critical thinking, communication, dan collaboration, gitu. Nah, sehingga di era ini bukan era kompetisi, teman-teman, tetapi era kolaborasi. Dalam bentuk apa? Jadi kemudian tadi kami sudah jelaskan di depan bahwa kolaborasi itu dapat dibangun dalam bentuk apapun. Gitu, baik tingkat mungkin skala kecil, mungkin usaha skala kecil, skala besar, dan juga antar negara gitu. Kalau tanpa itu maka kemudian ini akan menjadi pelambatan kecepatan perkembangan dunia. Gitu kira-kira. Berikutnya pertanyaan nomor 5 adalah apakah pola pikir saya yang fixed mindset itu salah? Jawabnya
dalam hal-hal tertentu tidak salah, tetapi kemudian akan cepat sekali untuk ketinggalan apabila Anda tidak segera untuk merubah dari fixed mindset menjadi growth mindset. Dengan cara apa? Belajar. Belajar dan belajar. Gitu kira-kira. Pada kenyataannya, saya memang tidak dapat berkembang pada hal yang tidak saya bisa sebelumnya. Nah, pernyataan ini ada benarnya, tetapi niatan atau motivasi internal itu akan bisa mempengaruhi segalanya. Jadi, teman-teman mungkin cobalah baca dari biografinya dari Bill Gates misalnya, Mark Zuckerberg, kemudian mungkin Prof. B.J. Habibie yang mungkin pasti Anda kenal. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang boleh dikatakan tidak selalu sukses dari sejak awalnya, tetapi mereka merubah diri gitu. Sehingga nah, tadi makanya saya di awal tadi, ketika kalian itu sudah merasa terjebak, ini pertanyaan dari teman kita itu seperti sudah lelah duluan. Nah, Anda generasi muda, jadi pancaran darah kalian itu semprotannya luar biasa, sehingga tekanan darah kalian itu sangat bermanfaat. Jadi putaran darah Anda itu memiliki oksigen yang sangat cukup untuk diedarkan di seluruh tubuh. Oleh sebab itu, maka dalam kondisi itu Anda memiliki kemampuan yang lebih karena Anda itu masih sangat muda. Gitu. Ini tentu tidak boleh dipungkiri karena dengan kondisi yang demikian maka Anda bisa. Gitu. Anda bisa. Hanya kemudian nanti mungkin kalau yang belum berubah ya tentu lambat laun harus dirubah untuk memiliki growth mindset yang lebih baik gitu. Saya meyakini bahwa kita bisa mempelajari apapun, tapi tidak bisa menjadi ahli dalam bidang yang memang saya tidak ada kemampuan sebelumnya. Lah, ini. Jadi ini tadi yang Anda merasa terjebak, gitu kira-kira. Jadi ini ketika Anda boleh dikatakan pesimis ketika Anda belum memiliki kemampuan sebelumnya, tentu ini bisa dipacu lagi. Bisa dipacu lagi dengan apa? Dengan belajar. Nah, saya selalu menyarankan kepada teman-teman mahasiswa ketika Anda itu memiliki permasalahan yang sangat rumit, yang kalau Anda pelajari dari buku itu Anda bisa membutuhkan 6 bulan loh. Tetapi dengan Anda mengungkapkannya, tadi communication tadi loh, kemudian mengungkapkan dengan teman Anda, mengungkapkan dengan dosen Anda. Nah, bisa jadi permasalahan yang Anda pikir sampai kepala itu pusing, itu bisa tersolusikan dengan cepat sekali. Bisa jadi mungkin dalam 2 jam maksud Anda itu akan mendapatkan solusi yang baik. Oleh sebab itu, komunikasi dan diskusi gitu. Selain Anda membawa pengetahuan, tetapi kemudian dari diskusi dengan teman-teman lain itu tentu akan sangat bermanfaat sekali. Juga dari dosen-dosen kalian. Gitu. Bagaimana saya harus menyikapi pola pikir saya tersebut? Haruskah saya mengubahnya? Dan apa sajakah dampak negatif bila saya tetap menerapkan fixed mindset dalam kehidupan? Ya tadi, seyogianya Anda berubah. Apakah bisa? Bisa, pasti bisa. Yakin, yakin. Seyakin-yakinnya Anda pasti bisa. Nah, kemudian kalau nanti tidak merubah tetap Anda memiliki fixed mindset, Anda itu akan ketinggalan banget loh dengan perkembangan globalisasi saat ini. Karena fixed mindset itu tidak mudah menerima hal baru, itu loh. Itu yang sulit sekali. Sehingga kemudian tidak mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan baru gitu. Sehingga dengan demikian maka kemudian segeralah untuk belajar dan belajar. Nah, tentu yang saya maksudkan belajar ini adalah belajar kebaikan. Jadi intinya bahwa kita belajar bagaimana mungkin dari prodi fisika, bagaimana mempelajari fisika untuk kebaikan. Jadi kemudian bagaimana dari teknik sipil kemudian membangun struktur yang kuat agar tidak terjadi kecelakaan. Itu kan sesuatu yang baik gitu kira-kira. Bagaimana kemudian dari bidang biologi untuk membuat tanaman yang kemudian dia bisa menghasilkan produk yang lebih banyak buahnya dengan rasa yang lebih manis, mungkin jeruk yang airnya lebih enak, gitu itu cairannya, gitu-gitu teman-teman. Nah, itu teman-teman
saya berupaya untuk menjawab atau merespon pertanyaan para mahasiswa yang milenial, yang luar biasa, kreatif, inovatif, yang memiliki semangat yang luar biasa. Oleh sebab itu, maka diskusilah, belajarlah dari setiap titik dimanapun berada, baik itu di kampus, kemudian di unit-unit kegiatan mahasiswa, dengan teman-teman kos, itu berdiskusilah dengan cara communication tadi, berkomunikasi, berkolaborasi dalam bentuk apapun, gitu. Sehingga kemudian Anda harus bisa merubah yang berupa tantangan itu, yang Anda merasa bahwa itu Anda akan lelah dengan itu, kemudian dengan Anda berlatih tentu akan merasa bahwa hal itu menjadi sebuah keberhasilan. Rintangan yang kemudian Anda awalnya merasa menyerah, enggan menghadapinya, ternyata Anda bisa berusaha dan kemudian mengatasinya. Kemudian kritik yang mungkin di telinga Anda itu awalnya keranyas, waduh, menyakitkan. Nah, itu Anda harus bisa merubah menjadi peluang yang luar biasa, gitu. Kemudian juga baca biografi orang, sehingga kemudian akan melihat sukses-sukses para pendahulu Anda ini, para senior-senior Anda, termasuk mungkin terserah yang Anda sukanya siapa. Nah, kemudian ini menjadi inspirasi bagi Anda, sehingga kemudian bisa mengcopy apa langkah-langkah beliau yang Anda kagumi itu. Kemudian apakah seluruhnya bisa di-copy? Tidak bisa, tetapi dikombinasi sesuai dengan kemampuan kalian. Tentu sesuai dengan berbagai kemampuan yang ada, gitu. Ini menyesuaikan. Oleh sebab itu maka pengalaman orang lain pun tidak bisa di-copy secara 100% kepada diri Anda. Kenapa demikian? Karena Anda adalah manusia yang berbeda dari orang yang Anda baca biografinya itu. Oleh sebab itu maka pengolahan terhadap pengalaman orang lain yang bisa diadaptasi pada diri Anda, tentu ini tergantung dari diri Anda sendiri. Begitu Anda memiliki mindset, growth mindset yang luar biasa, yang tinggi, tentu ini akan mudah, dengan mudah, tetapi dengan belajar dan belajar, diskusi, ya, berkolaborasi, berkomunikasi dengan orang lain akan memantapkan langkah kalian untuk menjadi manusia-manusia yang berguna, memiliki kompetensi yang luar biasa, kemudian akan mampu untuk mengatasi segala permasalahan di kehidupan yang akan datang. Demikian teman-teman mahasiswa yang milenial dan luar biasa, apa yang dapat kami sampaikan. Semoga kalian bisa meresapi, mengingsapi apa yang telah saya sampaikan untuk bekal dalam Anda belajar di UNY dan juga untuk menghadapi masa-masa di kehidupan yang akan datang untuk mengembangkan soft skill kalian menjadi manusia yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, bangsa, dan negara, dan juga agama kalian masing-masing. Demikian teman-teman yang dapat kami sampaikan. Tetap semangat teman-teman. Selalu M3M, jangan lupa, yaitu memakai masker, karena sekarang masih COVID, masih bergentayangan, kemudian mencuci tangan, kemudian memakai hand sanitizer, jaga jarak, ya, social distancing yang selalu dijaga, diskusi bisa dilakukan dengan menggunakan daring, tentu ini diskusi antivirus COVID-19. Karena walaupun saya berdekatan dengan laptop HP saya, tentu ini cipratan liur saya ini tidak akan bisa mengenai orang lain. Tentu tidak ada droplet bagi teman-teman mahasiswa sekalian. Semangat, creativity, critical thinking, communication, dan juga collaboration tetap dijaga untuk mewujudkan growth mindset yang sangat luar biasa untuk pengembangan karir di abad 21 bagi para mahasiswa semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya, banyak salah, mohon maaf. Terima kasih kepada mahasiswa milenial Universitas Negeri Yogyakarta 2020. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Santi Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.